Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPS kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita membahas pembahasan terakhir dalam bab pertama. Nah, apa sih pembahasan terakhir hari ini? Pembahasan hari ini yaitu mengenai perubahan interaksi ruangan akibat kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perubahan interaksi ruangan akibat kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi yang bisa mengakibatkan perubahan interaksi ruangan antar negara ASEAN? Nah, kita akan membahasnya satu persatu dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, berlangsungnya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau sering disebut dengan AFTA menjadikan ekonomi antar negara ASEAN menjadi lebih luas. Dengan adanya AFTA ini, barang-barang hasil produksi dari salah satu negara ASEAN dapat dengan mudah dan cepat terdistribusi ke negara ASEAN lainnya. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia dapat dengan mudah mengekspor semen yang dihasilkan ke Filipina dan Thailand ataupun negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, AFTA mendorong pihak produsen untuk memproduksi dan mendistribusi barang berkualitas secara efisien agar mampu bersaing dengan produk negara lain. Sedangkan pihak konsumen juga mempunyai pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen tersebut. Yang ketiga, Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup bagus. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Indonesia sendiri mempunyai berbagai komoditi atau produk ekspor andalan utama. Apa saja sih andalan utama Indonesia dalam hal produk ekspor? Yaitu seperti minyak kelapa sawit, produk tekstil, produk hasil urutan, kopi, coklat, ikan dan udang, timah, batu bara, karet, emas, rempah-rempah, barang kerajinan, dan tanaman obat, serta sumber daya lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus dan memiliki daya saing dengan produk negara lain yang bagus. Selanjutnya, adanya perdagangan elektronik atau e-commerce atau toko online. Nah, melalui media toko online ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat dengan mudah dipasarkan dan jangkauan pemasarannya itu jauh lebih luas. Selain itu, konsumen atau pembeli juga dapat memudah mencari dan memilih barang dan jasa yang dibutuhkannya melalui media komputer atau smartphone atau media lainnya. Dengan kata lain, adanya e-commerce ini mempermudah antara pihak produsen dengan pihak konsumen. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pertama merupakan gambar perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau sering disebut dengan AFTA. Sedangkan gambar kedua merupakan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disebut dengan MEA. Apa sih perbedaan antara AFTA dengan MEA? Padahal keduanya berkesinambungan dan berkecimpung dalam bidang ekonomi. Ya, AFTA hanya mengatur kebebasan perdagangan barang, sedangkan MEA lebih menyeluruh atau lengkap, serta memiliki kerjasama yang lebih luas dibandingkan dengan AFTA. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan interaksi ruangan akibat konversi lahan. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, apa sih maksud dari gambar-gambar tersebut? Ya, benar. Gambar tersebut merupakan contoh dari konversi lahan. Apa sih konversi lahan itu? Konversi lahan sering disebut dengan alih fungsi lahan, yaitu perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Contohnya seperti lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman, ataupun berubah menjadi lahan industri, ataupun lagi berubah menjadi bangunan besar atau kantor-kantor pemilik pemodal besar.
Nah, hal ini dikatakan sebagai konversi lahan karena berubahnya alih fungsi yang semula menjadi fungsi yang lain. Nah, perubahan yang terjadi akibat adanya konversi lahan ada 6. Apa saja nih? Yang pertama, ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja. Konversi lahan pertanian mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian. Itu sudah pasti ya. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya, maka akan meningkatkan angka pengangguran karena hilangnya kesempatan kerja dan tempat bekerja untuk mencari nafkah. Itu sudah jelas karena lahan pertanian tersebut berubahlah menjadi lahan lainnya, sehingga mata pencahariannya itu otomatis berubah, sehingga mengakibatkan ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, ancaman terhadap keberlangsungan swasembada pangan. Apa sih swasembada? Swasembada adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, berkurangnya luas lahan atau luas sawah bisa mengakibatkan turunnya produksi bahan pangan sehingga mengganggu tercapainya swasembada pangan. Nah, berkurangnya produksi ini juga berakibat konversi lahan pertanian sifatnya permanen. Akhirnya sifat itu terus menerus, tidak berubah perubahannya karena sudah berubah menjadi pertanian berubah menjadi lainnya. Nah, itu otomatis tidak dapat kembali dengan semulanya. Yang ketiga, yaitu ancaman terhadap kualitas lingkungan. Nah, karena selain menghasilkan bahan pangan, lahan pertanian itu juga berfungsi untuk menampung kelebihan air limpasan, pengendalian banjir, dan pelestarian lingkungan. Nah, apabila sehamparan lahan sawah itu beralih fungsi untuk pemukiman, maka lahan itu menampung kelebihan air hujan akan semakin berkurang. Akibatnya akan terjadi bencana banjir. Selain itu juga mengakibatkan masalah baru seperti polusi dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini berupa pencemaran udara, tanah, ataupun air. Yang keempat, harga pangan semakin mahal. Itu sudah pasti, karena ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Nah, karena semakin sulitnya, ini membuat harga-harga pangan tersebut menjadi lebih mahal. Yang kelima, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai. Nah, kenapa tidak terpakai? Karena pemerintah sendiri itu awalnya dalam meningkatkan produksi pertanian sudah menganggarkan biaya untuk membangun sarana prasarana pertanian. Nah, karena adanya beralih fungsi, maka sarana prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi. Selanjutnya yang keenam, tanah dikuasai pemodal besar. Kenapa bisa dikuasai pemodal besar? Karena awalnya banyak lahan pertanian yang milik petani yang dijual kepada perusahaan dan pemodal besar dengan alasan petani menjual lahan pertanian mereka karena faktor hukum waris. Nah, karena adanya hukum waris tanah tersebut itu yang awalnya punya petani akhirnya dijual menjadi pemilik modal besar. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai perubahan interaksi keuangan akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mendukung dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dengan ilmu, teknologi dapat semakin canggih dan dengan adanya teknologi, ilmu dapat semakin maju. Teknologi juga merupakan buah dari pemanfaatan ilmu, sedangkan teknologi bisa memanfaatkan atau menerapkan ilmu yang ada untuk menyelesaikan masalah atau menjawab persoalan. Nah, dalam perubahan interaksi keuangan perkembangan ilmu dan teknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Yang pertama, teknologi komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Contohnya, komunikasi ini terbagi dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu berupa bicara, menelpon, ataupun mengobrol. Sedangkan komunikasi nonverbal dapat berupa tepuk tangan, jabat tangan, atau acungan jempol.
Nah, awalnya pada masa lalu faktor jarak dan waktu menjadi faktor penghambat proses komunikasi. Namun pada saat ini, penghambat komunikasi berupa faktor jarak dan waktu tersebut dapat dipecahkan dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, sedangkan teknologi komunikasi itu apa sih? Teknologi komunikasi adalah suatu penerapan ilmu untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi. Contohnya seperti ini nih, pada saat pandemi kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Akhirnya teknologi komunikasi inilah menjadi pemecah masalah yang berkaitan dengan komunikasi karena tidak bisa bertatap langsung kita melalui media online atau daring seperti ini. Sehingga masih terjalin teknologi komunikasi walaupun dengan jarak jauh. Selanjutnya coba perhatikan, di sini ada gambar telepon. Awalnya gambar telepon dari tahun ke tahun. Awalnya itu tidak bisa dibawa kemana-mana, akhirnya bisa dibawa kemana-mana dan awalnya masyarakat dahulu hanya mengirim pesan, surat menyurat ataupun mengirim SMS, bahkan sekarang sudah melalui via WA ataupun lainnya. Nah, bahkan bisa menyebar melalui Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, Pet, dan lain-lain. Nah, dampak positif dari perkembangan teknologi ini merupakan mudah terhubung dan bertukar informasi secara global. Sedangkan dampak negatifnya berkurangnya interaksi secara langsung antar masyarakat dan cenderung ansos atau antisosial. Nah, kenapa sih dikatakan seperti itu? Karena biasanya orang-orang itu lebih peduli tentang kehidupan online-nya daripada kehidupan sosial yang nyata. Nah, contohnya di sini kita lihat contoh dari perubahan interaksi keuangan akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Di sini yaitu adanya TKI. Nah, para tenaga kerja ini atau tenaga kerja Indonesia atau disebut TKI semakin mudah berkomunikasi melalui telepon dan media massa atau media sosial. Nah, walaupun mereka di luar negara Indonesia atau negara tetangga, tetapi tetap masih bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Nah, kita bisa lihat ya di sini perubahan transportasi dari masa ke masa. Di sini ada sepeda, kuda, beca, perahu, dan bahkan sekarang berubah menjadi bus, mobil, kapal, kereta, kapal laut, dan lainnya. Nah, hal ini walaupun transportasi tradisional masih digunakan, tetapi sekarang sudah ada transportasi modern yang lebih memudahkan masyarakat. Nah, hal ini bisa berkaitan dengan sektor pariwisata. Kenapa? Karena misalnya banyak orang Indonesia itu yang mudah berpergi menggunakan pesawat terbang ke negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, ataupun sebaliknya. Nah, selain itu juga dengan adanya teknologi seperti ini, seseorang dapat dengan mudah dan cepat sampai ke tempat tujuan. Selain itu juga pengiriman barang menjadi lebih mudah dan cepat sampai dengan di tempat tujuan. Nah, contohnya lagi seperti sekarang KRL, ya kan? Dulu kereta api menggunakan batu bara, tetapi sekarang kereta api menggunakan tenaga listrik. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai pengaruh perubahan interaksi ke ruangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.